Halo guys, ketemu lagi dengan gua Kidzafu, si kucing yang gak doyan makan ikan tapi doyan nonton film. Oke, di video kali ini gua akan menjelaskan alur cerita dari film yang berjudul Kolosal. Bukan Kolosal yang ini ya guys. Film ini dirilis pada tahun 2017. Di film ini bercerita tentang seorang manusia yang memiliki kendali monster raksasa yang akan timbul sebuah kehancuran di suatu kota secara tidak sengaja. Seperti apa ceritanya? Oke, kita ikuti alur ceritanya. Cerita dimulai di saat suatu malam di kota Seoul, Korea. Terdapat anak kecil yang sedang mencari bonekanya yang hilang di sebuah taman bersama ibunya. Tak lama ia menemukannya. Namun tiba-tiba ada monster raksasa muncul di daerah situ yang membuat anak kecil itu berteriak. Lalu scan berlanjut di 25 tahun kemudian di kota New York. Ada wanita pengangguran yang gemar mabuk-mabukan bernama Gloria. Ia hidup di apartemen bersama pacarnya bernama Tim. Suatu hari, Gloria pulang ke apartemennya dalam keadaan mabuk setelah ia habis berpesta miras bersama teman-temannya tanpa izin dengan Tim. Tim yang mengetahui Gloria telah mabuk-mabukan lagi merasa jengkel dengannya, karena Gloria terlalu sering meminum miras yang membuatnya ia selalu mabuk. Tim kemudian meluapkan emosinya kepada Gloria. Tanpa berpikir panjang, ia lalu segera memutuskan hubungan pacarannya dengan Gloria dan mengusirnya dari apartemennya. Dia juga sudah menyiapkan barang-barang Gloria untuk segera pergi dari apartemennya. Gloria terkejut setelah mendengarkan perkataan Tim. Lalu ia keluar dari apartemennya. Ia lalu menuju ke rumah masa kecilnya yang telah dikosongkan oleh orang tuanya yang berada di kota Minehead. Di rumah tersebut kosong, tak ada barang satupun. Gloria untuk saat ini hanya tidur di lantai yang membuatnya ia sakit badannya. Esok harinya, Gloria pergi di sebuah toko untuk membeli matras lalu menggendongnya sampai ke rumahnya. Di dalam perjalanannya, ia berpapasan dengan teman masa kecilnya di daerah ini yang bernama Oscar. Mereka berdua saling menyapa setelah 25 tahun tak pernah bertemu. Lalu Oscar mengajaknya pergi bersamanya. Oscar mengajak ke tempat kerjanya di sebuah bar yang merupakan miliknya. Oscar mengenalkan kepada teman-temannya yang bekerja di situ bernama Joel dan Gar kepada Gloria. Mereka semua saling berbincang-bincang di dalam ruangan tersebut, lalu saling meminum alkoholnya. Joel yang sekarang mulai menyukai Gloria, tiba-tiba ia mencoba menciumnya. Gloria langsung menghindarnya. Oscar yang mengetahui hal tersebut mulai marah kepada Joel. Gloria membelanya bahwa Joel mungkin tak sengaja melakukan hal tersebut dikarenakan mereka semua dalam keadaan mabuk. Gloria juga menginap di bar Oscar. Di esok harinya, Gloria pergi meninggalkan bar dan melanjutkan perjalanannya menuju ke rumahnya. Ia melewati sebuah taman bermain di sekolah masa kecilnya dulu. Meninggalkan jejak-jejak kakinya, ia berjalan. Di dalam rumahnya, ia mendapatkan telepon yang mengatakan bahwa ada berita kemunculan monster raksasa di kota Seoul, Korea. Gloria lalu mengecek berita tersebut di laptopnya. Ia terkejut melihat peristiwa tersebut yang mungkin baru pertama kalinya ia melihat monster tersebut. Ia pergi ke taman sekolahnya dulu untuk menelepon Tim. Namun Tim tak menghiraukan yang dikatakan Gloria, lalu menutup ponselnya. Gloria tentu kesal lalu melemparkan ponselnya dan segera kembali ke rumahnya. Oscar kemudian mendatangi rumahnya untuk memberikan sebuah TV tabung yang begitu besar kepadanya agar Gloria tak kesepian di rumahnya. Di dalam rumahnya, Oscar menceritakan tentang kemunculan monster tersebut kepada Gloria, bahwa monster tersebut muncul di setiap jam 8:05 di tempat yang sama. Monster tersebut juga pernah muncul sebelumnya pada 25 tahun yang lalu di saat mereka berdua masih bersekolah. Gloria tentu bingung tentang misteri kemunculan monster tersebut. Lalu ia menjelaskan kepada Oscar bahwa ia juga terlibat masalah dengan pacarnya dan juga membutuhkan pekerjaannya sekarang. Oscar dengan senang hati mengajaknya untuk bekerja di barnya. Dengan bahagia, ia menerima tawaran tersebut. Di saat kerjanya di bar, Gloria melihat berita kemunculan monster kembali kedua kalinya di tempat yang sama. Kali ini tingkah monster tersebut cukup aneh yang gerakannya seperti sedang melempar sesuatu. Setelah pulang kerjanya, ia membuka laptopnya untuk melihat kemunculan monster pertama kali di Seoul. Monster tersebut juga bergerak cukup aneh yang tangannya seolah-olah sedang menggendong sesuatu. Ia mulai merasa janggal dengan semua gerakan monster tersebut yang sama persis gerakannya yang ia lakukan sebelumnya. Gerakan tersebut ia lakukan saat ia berada di sebuah taman sekolahnya dulu. Gloria segera menuju ke taman itu, lalu mulai mencocokkan lokasi ia sekarang di Amerika dan lokasi kemunculan monster itu di Korea. Ia segera sadar bahwa mungkin ia penyebabnya munculnya monster tersebut. Untuk membuktikan kebenaran itu,
Gloria mencari petunjuk lebih lanjut dan membuat peta yang menunjukkan lokasi dirinya di Amerika dan lokasi monster tersebut di Korea yang ternyata sangat sejajar garis pertemuannya. Oh ya, dua negara tersebut tentu memiliki perbedaan waktu ya guys. Kalau andaikan di Amerika jam 8 pagi, di Korea Selatan jam 9 malam. Jadi kemunculan monster itu di Korea jam 9 malam, di saat di Amerika jam 8 pagi. Oke lanjut. Di esok harinya, ia kembali menuju ke taman jam 8 pagi, di saat siswa-siswa di sana berangkat sekolah. Ia kemudian menginjakkan tanah tersebut dan melakukan eksperimen dengan gerakan tangannya secara perlahan-lahan. Lalu segera kembali menuju ke rumahnya, melihat berita itu kembali. Berita tersebut kembali mengabarkan tentang kemunculan monster itu ketiga kalinya di tempat yang sama. Menurut berita tersebut, kali ini tidak ada korban jiwa. Monster itu hanya diam di tempatnya. Dia kemudian membuat gerakan yang sangat jelas sama persis dengan Gloria lakukan saat ia di taman. Gloria akhirnya sadar bahwa dialah pelakunya selama ini. Ia tidak menyangka bahwa ialah penyebab kehancuran Korea selama ini. Ia mulai cemas lalu membaringkan badannya di kasurnya. Tak lama Oscar kembali datang ke rumahnya, memberinya ia sofa berbahan futon. Ia senang dengan pemberiannya, lalu segera Oscar mengajaknya untuk kembali bekerja. Di dalam barnya, Gloria mencoba memberitahu tentang dirinya yang merupakan pelaku munculnya monster itu kepada kawan-kawannya. Ia mengajaknya pergi ke sebuah taman itu lagi di esok harinya jam 8 pagi. Ia kemudian memperagakan dirinya di situ lalu menyuruh teman-temannya membuka website berita kemunculan monster. Teman-temannya terkejut melihat monster itu muncul kembali. Mereka tak percaya apa yang mereka lihat. Ternyata semua gerakan Gloria diikuti oleh monster tersebut. Gloria juga merasakan sakit yang di saat itu juga monster itu terkena serangan dari tentara-tentara Korea. Oscar mencoba mendekati Gloria dari belakang. Karena Gloria takut tindakannya tersebut akan menyebabkan korban jiwa bertambah lagi, ia memutuskan untuk pergi. Namun tiba-tiba Gloria kepleset yang membuatnya ia jatuh tak sadarkan diri. Oscar membawanya ke rumahnya. Setelah Gloria siuman, ia cemas yang telah ia lakukan tadi. Di saat itu, Oscar datang di rumahnya. Gloria masih ketakutan dengan yang ia lakukan tadi. Oscar menunjukkan berita di koran bahwa kejadian tersebut monster itu tidak sendiri. Di sampingnya terdapat raksasa lagi yang kali ini berbentuk Megazord. Hehehe, bukan guys, tapi berbentuk robot. Ternyata robot itu merupakan sosok Oscar yang tadi berdiri di sampingnya. Oke, kali ini ternyata Oscar juga memiliki pengendali raksasa yang sama seperti Gloria. Mereka berdua mencoba berpikir kembali apa yang terjadi sebelumnya di masa lalu saat mereka masih sekolah. Karena kejadian ini jelas ada kaitannya dengan kemunculan monster Gloria 25 tahun yang lalu. Gloria memiliki ide untuk meminta teman Oscar yang paham dengan bahasa Korea menuliskan sebuah kata permintaan maaf atas kelakuan Gloria kepada warga Korea. Di esok harinya mereka kembali menuju taman itu lagi. Gloria menunggu beberapa saat sampai ia mendengar suara siren Korea kembali berbunyi, tanda ia harus kembali muncul. Lalu ia jongkok menuliskan kata-kata yang berbunyi, "Maaf, ini kekilafanku. Kejadian ini tak akan terulang kembali." Masyarakat seluruh dunia yang menyaksikan hal tersebut menganggap bahwa selama ini monster tersebut baik. Warga Korea memutuskan kembali ke rumahnya masing-masing karena monster tersebut tidak terlalu berbahaya. Dilanjut cerita, Gloria berkunjung ke rumah Joel yang ia merasa bahwa Joel sebenarnya menyukai dirinya, lalu memintanya untuk menginap di rumahnya. Di esok harinya, Gloria melihat berita kemunculan robot itu kembali di situ, yang tentu itu adalah Oscar. Lalu Gloria meminta Joel untuk mengantarnya ke taman. Sesampainya di sana, Gloria memergoki kelakuan Oscar di situ, lalu menyuruhnya untuk keluar dari tempat itu. Namun Oscar menolaknya. Dengan kepaksa, Gloria memasuki pembatas kemunculan monster dirinya, lalu menampar Oscar. Akhirnya, Oscar segera pergi dari tempat itu. Di lain sisi, warga yang melihat adegan monster Gloria menampar robot Oscar menganggap bahwa monster itu dianggap sebagai pelindung mereka semua. Sampai-sampai adegan monster mereka berdua dibuat menjadi meme. Mereka merasa bahwa tidak ada lagi ancaman dari monster tersebut. Oke lanjut. Di barnya, Oscar kembali berulah. Ia tiba-tiba menuduh Gar mengonsumsi narkoba diam-diam selama ini. Gar tak terima dituduh seperti itu, lalu ia mundur dari pekerjaannya di bar. Kemudian Oscar menyuruh Gloria untuk meminum bir.
Namun Gloria menolaknya bahwa ia kilaf tak ingin meminum bir kembali. Oscar mengancam Gloria bahwa ia akan kembali mengacaukan Korea jika dia tak meminumnya. Gloria mengambil birnya lalu menumpahkannya di hadapan Oscar. Merasa diperlakukan begitu, Oscar menuju ke mobilnya segera menuju ke taman kembali. Gloria mencegahnya, tetapi Oscar tak mempedulikannya. Lalu Gloria segera mengejarnya. Setelah sampai di sana, mereka berdua memasuki batas kemunculan raksasa itu. Lalu Gloria menghalangi Oscar untuk menghalangi perbuatan Oscar dengan memukulnya berkali-kali. Setelah semuanya beres, Gloria mengatakan bahwa ia mundur dari pekerjaannya di bar Oscar. Tetapi Oscar tetap mengancam akan kembali ke sini jika ia mundur dari pekerjaannya. Di sini sifat asli Oscar semakin kelihatan guys. Ia mengatakan bahwa ia bosan menjadi orang baik. Ia akan menyalahgunakan kekuatan itu untuk berbuat kekacauan. Gloria pulang dengan rasa shock yang dikatakan Oscar tadi. Artinya ia harus menghalangi Oscar setiap hari agar kekacauan dari Oscar itu tak terjadi lagi. Tak lama Joel datang ke rumahnya memberikan pesan minta maaf dari Oscar atas perbuatannya tadi. Lalu ia menuju ke rumah Oscar mendengarkan penjelasan darinya. Gloria menerima permintaan maaf Oscar dan menyuruh berjanjinya untuk tak mabuk-mabukan lagi dan tak datang ke taman lagi. Kemudian Gloria mendapat panggilan dari mantan pacarnya yaitu Tim untuk menyuruhnya ke apartemennya. Mereka berdua saling mengobrol. Dalam obrolannya, Tim tak suka Gloria bekerja sebagai pelayan di barnya. Namun Gloria tak menghiraukan bahwa setidaknya sekarang ia sudah mandiri bekerja. Kemudian Tim meminta Gloria untuk mengajaknya ke tempat barnya. Gloria mengenalkan Tim kepada Oscar. Lalu Oscar mempersilahkannya untuk duduk. Oke, kali ini otak gilanya Oscar mulai kambuh lagi. Ia mengatakan bahwa kepada Tim bahwa Gloria tak akan pernah meninggalkan Oscar sendiri. Ia kemudian membakar barnya dengan kembang api sebagai perumpamaan jika Gloria meninggalkan Oscar sendirian. Kalian paham apa enggak guys dengan hal ini? Artinya, jika Gloria tidak menghalangi Oscar yang kembali ke taman, secara tidak langsung ia akan berbuat kerusakan lagi di Korea melalui robotnya. Benar-benar gila ya yang dilakukan Oscar sekarang. Tim sadar dengan semua ini. Ia tetap memaksa Gloria untuk ikut bersamanya. Namun dengan kepaksa, Gloria menolaknya. Ia tetap harus menghalau Oscar untuk kembali ke taman. Kemudian Tim kembali pulang dan Gloria juga kembali pulang ke rumahnya. Tapi ternyata Oscar sudah ada di rumahnya lebih dulu. Memasuki rumahnya menggunakan kunci cadangan rumah Gloria. Gloria kaget dengan semua ini dan menyuruhnya untuk pergi dari rumahnya. Oscar menolaknya. Tiba-tiba suara siren kemunculan raksasa berbunyi. Oscar bergegas menuju ke taman. Namun tindakannya dihalangi oleh Gloria. Gloria memukulnya, membuat Oscar terluka. Tetapi Oscar tetap berusaha untuk keluar menuju ke taman. Gloria mengejarnya hingga mereka berdua telah tiba di taman itu. Kemudian mereka berdua saling duel berhadapan dan saling memukul. Tetapi Gloria kalah melawan Oscar. Dengan sengaja, Oscar membuat kerusakan dengan robotnya, membuat warga Korea ketakutan dan tentu menimbulkan korban jiwa dan kerusakan. Gloria shock dengan yang dilakukan Oscar. Kemudian ia mulai berpikir, mungkin jika ia mendatangi Korea, tempat kemunculan monster dirinya, ia bisa kembali memunculkan monster dirinya di Mindhead. Segera Gloria menuju ke bandara untuk pergi ke negara Korea. Sesampai di sana, banyak sekali warga Korea yang sedang dievakuasi. Ia kemudian menunggu kemunculan robot Oscar kembali. Tak lama, robot Oscar kembali muncul. Semua warga di sana kembali panik berhamburan diri. Namun tidak untuk Gloria. Ia mulai mendekati robot Oscar. Benar saja, di lokasi Oscar sekarang, tiba-tiba ada hentakan kaki yang cukup keras, membuat Oscar ketakutan. Tak lama, monster Gloria yang begitu besar muncul di hadapan Oscar. Sangat jelas sekali Oscar melihatnya. Ia tak menyangka melihat monster Gloria muncul di hadapannya. Lalu ia segera lari darinya, yang diikuti oleh robot Oscar lari dari Gloria. Gloria dengan instingnya berhasil menangkap Oscar melalui monsternya, membuat robot itu juga terkena tangkapan Gloria. Oscar yang ketakutan meminta melepaskannya. Gloria melempar Oscar dan robotnya dengan cepat menjauh dari lokasi itu. Warga Korea yang melihat aksi Gloria yang tak masuk akal bersorak gembira atas lenyapnya robot Oscar. Dari sinilah Gloria menjadi pahlawan bagi warga Korea atas tindakannya itu.
Oh iya, kalian kan belum tahu apa yang membuat Gloria dan Oscar memiliki kekuatan raksasa. Jawabannya yaitu 25 tahun yang lalu, di saat mereka berdua masih kecil, mereka pulang membawa sebuah karya miniaturnya. Gloria membuat sebuah miniatur Korea, sedangkan Oscar membuat miniatur Mindhead. Tiba-tiba miniatur Gloria terbawa angin menerbangkannya menuju ke sebuah taman yang dulunya itu hanya sebuah tempat kosong. Oscar berusaha mengambilnya. Setelah mendapatkannya, dia dengan sengaja menginjak miniatur Gloria sampai rusak. Gloria marah melihat kelakuannya itu, yang di belakangnya diikuti munculnya kilatan yang menyambar dirinya sampai Gloria berubah menjadi mainan monsternya. Oscar juga terkena sambarannya, membuat dirinya juga berubah menjadi mainan robotnya. Jadi di scan awal tadi itu merupakan pertama kalinya munculnya monster Gloria di 25 tahun yang lalu. Itulah asal-usul kekuatan mereka berdua muncul. Film diakhiri di saat Gloria berkunjung di sebuah kafe di Korea dan memesan bir, dan film pun selesai. Dalam film ini bisa gue simpulkan bahwa di awal film tim mengusir Gloria dari apartemennya karena ia suka mabuk-mabukan. Lalu Gloria tinggal di sebuah rumah masa kecilnya. Di daerah itu ia bertemu sahabatnya bernama Oscar. Berita kemunculan monster dirinya di Korea membuatnya ia takut. Lalu akhirnya ia sadar bahwa itu merupakan ulah dirinya. Oscar sendiri ternyata juga memiliki kekuatan yang sama dengan Gloria. Namun kekuatannya itu disalahgunakan oleh Oscar yang membuat mereka berdua saling berselisihan. Untuk menyelesaikan hal tersebut, Gloria menuju ke negara Korea, memunculkan kembali monsternya di hadapan Oscar. Lalu ia membawanya jauh-jauh dari tempat itu, dan masalahnya pun selesai. Ya, cukup unik banget sih film ini, yang menceritakan kisah manusia yang memiliki kendali monster dirinya di tempat yang berbeda. Hal yang belum pernah ada sebelumnya di film manapun. Ya, terlalu kreatif banget sih sutradaranya. Ya, cukup sekian dari alur cerita ini ya guys. Jika kalian suka dengan video ini, bisa dibantu dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar gue bisa semangat membuat alur cerita film lainnya. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. See you.